Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Maulidiah dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, peranan hukum dalam pembangunan termasuk dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Yang pertama, hukum sebagai authors of social engineering. Konsep hukum sebagai authors of social engineering ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friedrich Karl von Savigny. Dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat untuk berubah. Menurut Savigny bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari Flogesit, dan dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat, kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja. Yang kedua, hukum sebagai authors of social control. Hukum diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Di dalam percapaian kepentingan dan kebutuhan tersebut tidak terjadi konflik, maka diperlukan aturan agar kepentingan dan kebutuhan itu dapat tercapai dengan baik. Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan juga berupa pemberian ganti rugi. Yang ketiga, hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan, yang sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Keempat, yaitu hukum sebagai sarana penegak hukum. Hukum yang bagus adalah hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan yang selalu berkembang mengikuti nilai keadilan manusia. Kesadaran hukum masyarakat akan timbul bila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan keadilan yang ingin dicapai oleh hukum yang sedang berlaku. Yang kelima, hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Agar hukum dapat berperan secara efektif dalam rangka pendidikan, maka sangat penting hukum-hukum yang akan diberlakukan disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Hal ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat siap menerima hukum itu untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pengubah hukum. Yang pertama, aspek pengubah hukum dalam sosial budaya. Perkembangan hukum dalam mencapai bentuk yang modern saat ini memberikan pengetahuan yang sangat penting untuk kita, yaitu tentang adanya struktur sosial dari hukum. Budaya hukum itu berupa tradisi, nilai-nilai, dan lain-lain. Kekuatan spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam masyarakat. Suatu bangsa bisa menggunakan suatu sistem hukum tertentu, tetapi dalam kenyataan hukum akan digunakan terhadap soal yang lain, dan hal itu berkaitan dengan budaya hukumnya. Hukum sangat dipengaruhi oleh yang nama substans sosial budaya. Hukum tidak bisa dilepaskan dari substans ini. Hukum menjadi aspek yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek sosial budaya. Yang kedua yaitu aspek pengubah hukum dalam politik. Politik di Indonesia itu sendiri tidak lepas dari kebijakan yang berdasarkan hukum atau dari penegakan hukum. Sebab negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang berdasarkan hukum. Artinya, segala tindakan dan kebijakan suatu negara haruslah berdasarkan hukum. Namun demikian, politik atau kekuasaan yang dijalankan negara dibatasi oleh hukum. Disitulah menariknya. Jika kita berbicara kedua substans dalam masyarakat ini, politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum. Aspek yang ketiga yaitu aspek pendidikan sebagai aspek pengubah hukum. Perubahan aturan hukum pastinya diakibatkan oleh pemikiran para cendekia dan ahli di bidangnya. Dan hal ini berarti membenarkan bahwa pendidikan menjadi salah satu unsur utama pengubah hukum. Pendidikan merupakan suatu jaminan bagi suatu negara untuk maju. Para akademisi membangun teori-teori terobosan di segala bidang dan diuji oleh para praktisi. Setiap kesalahan dan keberhasilan yang terjadi dicatat dan dievaluasi. Pentingnya pendidikan sebagai aspek pengubah pembentuk hukum tidak dapat dipungkiri bahwa aspek pendidikan terlibat di dalam semua hukum yang diubah dan terbentuk sesuai keahlian di bidang masing-masing. Dan yang terakhir yaitu aspek ekonomi sebagai aspek pengubah hukum.
Dalam perkembangan kehidupan manusia, hukum dan bisnis tumbuh secara beriringan dalam hubungan yang komplementer sejalan dengan perubahan masyarakat. Dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis, hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem yang bertujuan untuk menjamin kebebasan di satu sisi dan ketertiban di sisi lainnya dari suatu tatanan dan sistem yang semula hanya berfungsi sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas lokal menjadi sarana pengontrol kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala nasional. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.